Halo, yes, Dewi kembali lagi pengen ngobrolin seputar wewangian. Jadi buat lo yang memang suka ngekepoin wewangian, mulai dari yang import, mau yang niche, designer, high-end brand, sampai yang brand-brand lokal, mau yang biasa ada di minimarket atau di drugstore, atau juga yang indie-indie brand. Nah, kali ini gue pengen ngomongin tentang produk terkini dari Alien Objects, yaitu Cruise. Buat lo yang penasaran apa aja yang pengen gue obrolin, dilanjut. Sebelum itu gue pengen ingetin lagi bahwa buat yang emang suka ngekepoin wewangian, jangan lupa di subscribe karena emang gue banyak ngobrolin seputar wewangian di channel ini. Lanjut aja, kali ini tuh gue pengen ngomongin tentang Cruise dari Alien Objects. Ini adalah luncuran terkini dari Alien Objects. Tempatnya tuh masih sama seperti ini, oke? But gue harus jujur di sini bahwa this is not mine. Ini gue dipinjemin oleh pihak Renaissance. Thank you so much karena dia juga ngebuka Diken untuk Cruise. Jadi buat lo yang pengen nyobain, lo bisa cek Diken Cruise di Renaissance. Reminiscent by Renaissance. Nanti mungkin linknya bakalan gue share di bawah. Kenapa gue nggak beli, kenapa dan sebagainya, sebenarnya gue punya alasan pribadi juga. Tapi sebenarnya gue kalau dibilang pengen nggak sih, kalau emang gue punya extra budget, pastinya gue adalah orang yang pengen ngumpulin semua luncuran-luncuran dari Alien Objects karena sebegitu indahnya menurut gue. Tapi untuk yang Cruise ini, yes, arah wanginya itu somehow just not my style. Jadi kayak ntar deh karena mungkin nanti dalam waktu dekat di end of year dia bakalan keluarin lagi, terus gue sambil mantau juga pengen lihat apakah dalam waktu dekat ada project-project keluaran dari Alien Objects yang memang arah wanginya tuh sesuai dengan kesukaan gue gitu. Ini dia tempatnya seperti ini. Cruise ya, selongsongnya standar Alien Objects, terus seperti ini belakangnya, and then di bawahnya itu udah ada tulisan 50 ml tapi nggak kelihatan ya. Jadi kayak dicatok gitu. Gue suka kebalik antara emboss dan deboss, kayaknya ini sih di deboss ya. Jadi kayak masuk ke dalam 50 ml 1,7 fluid ounce tuh di bawahnya sini tuh udah ada. Bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan dong tuh di sini. Oke, itu dia. Dan kalau dibuka tuh nggak ada, kosong karena parfumnya udah gue taruh di sini. Ini dia parfumnya, duduk cantik di dalam selongsongnya nih seperti ini. Cruise ini kayak perangko gitu ya, kayak perangko zaman dulu gitu yang pakai perangko, terus ada Bon Voyage gitu. Terus ini di bawahnya ada stikernya kayak gini. Detail-detailnya kayak gitu. Terus warna liquidnya biru yang biru muda gitu. Gue suka sih birunya tuh nggak terlalu dark. Kalau birunya terlalu dark mungkin berkesan kayak blue fragrance yang deep sea water gitu ya. Kalau ini tuh kayak yang masih di permukaan aja gitu, atau yang memang lautnya tuh cukup bening. Ya gue cukup suka. Ini nggak kelihatan kalau belakang gue karena warnanya biru gitu ya. Kalau gue gini, nah kurang lebih kayak gitu warna real, in reality-nya tuh kayak gitu. Terus ini tutupnya magnetik untuk yang packaging Alien Object seperti biasanya gitu. Dan sprayernya dia masih agak terfokus di satu tempat gitu ya, nggak yang langsung nyebar banget, tapi ya sebaran spritznya tuh masih cukup nyebar, bukan yang kayak nembak banget gitu, dan mengeluarkan liquid yang cukup banyak dalam satu kali spraynya. Sprayernya juga cukup smooth, walaupun bukan tipe yang bisa kita tahan-tahan gitu ya. Dan well, it's a nice bottle, it's a nice one. Dan selain itu juga di dalamnya itu, di dalam selongsongnya dia selalu selipin seperti ini. Ini ada detail dari produknya yang seperti ini. Kali ini lebih simple tulisannya, maksudnya nggak ada yang kayak gimana-gimana banget gitu ya. Nah, dibikin kayak apa ya? Biru dan putih gitu, clean menurut gue seperti ini. Dan ini di belakangnya ada notes ya. Oke, itu dia about Cruise. Udah. Jadi menurut gue Cruise ini kalau mau dibilang ini, karena kan nuansanya itu menurut gue accord
Accord-nya itu arahnya ke aquatic. Terus ada greennya, ada sentuhan green and fresh. Walaupun greennya tuh nggak vegetal, nggak yang kayak sayur mayur, lebih ke aromatic herbaceous gitu ya. Jadi banyak herbal-herbal yang ada di dalam wewangian ini yang membuat dia tuh aromatiknya tuh enak. Terus ada sentuhan slightly ke arah earthy dan woody, tapi nggak berat gitu. Jadi buat gue ini a nice one, dan mungkin buat sebagian orang ini kesannya memang arahnya ke leaning ke maskulin slightly. Tapi buat gue ini unisex banget. Kalau emang lo suka cewek-cewek yang suka parfum yang nuansanya tuh aquatic, tapi nggak sampai ke kayak blue fragrance yang buat gue di hidung gue tuh kayak bener-bener blue fragrance ala Sauvage, ala Bleu de Chanel, ala apa ya lagi, Dylan Blue is it, yang pokoknya yang biru banget, yang sampai ambergris-nya tuh berasa ambroxide-nya. Jadi kayak berasa parfum cowok yang biru banget, yang dark blue banget. Atau mungkin kalau di Gatsby juga ada tuh yang birunya biru gelap gitu ya. No, ini birunya tuh lebih light, jadi nuansanya tuh aquatic, ada sentuhan marine accord-nya, tapi nggak sampai kayak Bulgari yang Atlantis banget gitu loh. Jadi nggak sampai kalonnya atau bau aroma dari si kelp atau apa sih, rumput lautnya gitu yang sampai amisnya tuh keluar. Kalau ini tuh nggak sampai yang amis gitu. Walaupun ada sentuhan marine accord-nya, if you know what I mean. Apalagi ini juga komposisi wanginya masih berkesan sangat segar. And then ada geranium di situ, terus ada vetiver di situ. Jadi wewangian ini quite balanced, jadi nggak sampai yang benar-benar marine accord yang fishy, yang bau kalau kita ada di pinggir laut di dermaga yang sampai bau amis laut gitu. Kalau ini laut yang cenderung bersih, tapi nggak yang benar-benar clean water banget. Jadi bukan yang kayak sampai berasa manis clean banget, itu enggak. Kalau mau tahu, dulu Alien Objects sempat ngeluarin wewangian yang satu lagi tuh gue suka lupa ya namanya, yang sama Kalindava ngeluarin itu, dia lebih clean and lebih sweet, wangi dari wewangiannya, kok gue lupa, nanti gue bakalan share di sini deh. Botolnya gue kok lupa melulu. Tomia, yes, dulu dia pernah ngeluarin Tomia itu lebih sweet gitu ya. Kalau yang sekarang dari Cruise ini, dia lebih kayak versatile somehow, lebih ke marine accord, slightly ada sentuhan berkesan kayak sporty gitu, tapi bukan yang jedang-jedung, bukan yang kayak wah gue seger-seger, tapi ada part yang cukup chill, yang cukup relaxing. Jadi emang cocok dengan judul Cruise yang seakan-akan lo tuh mau menikmati alam bebas. Mau itu posisinya kayak ada di di pegunungan sekalipun, sebenarnya kayak ada wangi udara segar, walaupun berbeda arahnya dengan kalau lo emang kayak hardcore pencinta Alien Objects, mungkin akan bandingin dengan Doraemon keluaran Alien Objects. Kalau Doraemon itu bener-bener kayak fresh air, kayak kalau kita buka minuman seger gitu di udara segar. Kalau si Cruise ini lebih ke yang ada sentuhan kayak mungkin danau yang tenang, yang bersih, udara segar tuh kayak kalaupun lu bayanginnya itu udara yang bersih, tetap ada sentuhan watery-nya. Jadi ada watery accord di sini yang cukup intens gitu ya. Terus selain itu juga di sini tuh ada minty yang nggak terlalu berasa kayak melulu about kayak odol gitu, kayak makanan yang pasta, makanan yang dari mint, atau mint yang terlalu hijau. Jadi kan ada juga yang kayak kalau kita kayak dia, walaupun dia menulis ada note mojito di situ ya, tapi mojito itu kan kalau di pemahaman gue mojito itu quite green gitu. Greennya tuh cukup berasa kayak daun-daun dibejek. Kalau ini nih greennya tuh somehow cuman tipis-tipis tapi semriwing gitu. Jadi waktu ngobrolin sama teman-teman gue juga, kita tuh sempat ngebahas kayak wangi relaksa. Kalau tahu permen relaksa gitu. Jadi ada manisnya, ada kesegaran udaranya, ada kesegaran mintinya gitu. Tapi bukan jadi kayak green banget gitu. Sementara kalau gue bikin minuman yang pakai kayak
daun mint, itu kayak yang mint yang biasa tangkainya tuh coklat, atau mint yang tebel-tebel gitu, nggak kayak gitu. Kayak lebih light wave, kayak ada spearmintnya sedikit, peppermintnya juga sedikit gitu loh. Jadi nggak yang langsung nampol. Jadi kayak balance dari antara yang mint, peppermint, and spearmint tuh kayak di balancing dengan nuansa mint yang soft linger, if you know what I mean. Jadi kayak ini tuh cukup menyegarkan dan buat ramah banget buat dipakai daily. Jadi memang Alien Objects Cruise ini menurut gue cocok buat dipakai lo kalau emang nyari dari Alien Objects yang kayak apa ya, safe fragrance gitu ya, kayak wangi aman untuk lo pakai untuk daily, untuk ngantor, untuk aktivitas sehari-hari tanpa harus mikir nih nanti takut ofensif ke orang lain, atau mungkin ada yang gak nyaman dengan wanginya. I think sebagian besar orang di Jakarta atau di Indonesia dengan cuaca yang cukup lembab dan panas akan bisa menerima dengan baik wangi yang keluar dari cruise ini. Buat gue mungkin cruise ini juga bisa menjadi alternatif kalau memang lu suka wangi-wangi yang kayak apa ya, udah main course-nya cowok-cowok yang blue fragrance ya, pada umumnya kayak yang tadi gue bilang Bleu de Chanel, Sauvage, atau bahkan Creed Aventus, karena Creed Aventus ada kesegaran yang piercing dengan ambergris-nya. Nah di sini di cruise ini juga ada sentuhan ambergris-nya dengan yang dibawa lebih segar, walaupun kalau dibandingin dengan Aventus ini nggak ada nuansa yang berkesan ke arah pineapple-nya gitu ya, arahnya sedikit berbeda. Buat gue, buat orang-orang yang takut wangi marine, wangi laut itu nanti berkesannya terlalu takut amis biasanya gitu, jadi kayak Bulgari gitu kan yang ngeluarin apa sih, Atlantis, itu kayak takut agak bau amis aja gitu. Kalonnya tuh terlalu nampol takutnya. Sementara kalau di cruise ini balance dengan bagus menurut gue. Kalau staying powernya menurut gue di kulit gue ini cukup moderate aja, nggak moderate tuh slightly long lasting, tapi nggak yang sampai long lasting banget di kulit gue. Kalau nyari long lasting dari keluaran Alien Objects ini, yang kalau kita ngomongin projection itu adanya di XOXO, tapi kalau kita ngomongin di Sillage itu ada di siapa namanya, Hugs. Itu Hugs di kulit gue wave-nya dapet terus, walaupun ya mungkin nggak semua orang suka wangi yang cenderung ke arah sweet vanillin gitu ya. So buat gue untuk yang cruise ini, I believe banyak banget yang bisa pakai wangi seperti ini. It's a very safe blind buy fragrance yang benar-benar kayak lu kalau memang lu udah tahu nuansa wangi yang ditawarkan dari Alien Objects. Tapi mungkin kekurangannya buat orang-orang yang nyari yang wanginya nampol, yang baunya nampol. Ini tuh tipe-tipe designer fragrance yang memang kayak gue ngekepoin dari zaman dulu. Ini tipikal wangi-wangi designer fragrances yang kayak segar gitu, dan dia berada di tengah-tengah, nggak terlalu heavy, nggak terlalu berat, nggak juga yang light linger yang kayak aromatik doang gitu, tapi ini berada di tengah-tengah. Bobotnya masih ada, bodinya masih ada, tapi wave di udara juga kita masih dapat. Cuman jangan berharap kayak monster mode, beastie mode gitu ya. No, buat gue ini bukan termasuk yang kesana. Justru mungkin kalau gue bandingin tadi dengan Doraemon dari sesama Alien Objects, di kulit gue staying powernya tuh masih lebih, lingersnya tuh gue masih bisa dapat lebih panjang dari Doraemon. Cuman memang yang di sini tuh lebih aquatic, lebih bahkan kayak di hidung gue somehow kayak ada sentuhan slightly ke arah fougere gitu, ke arah fougere sedikit, karena mungkin dari geraniumnya, terus habis itu ada vetivernya, terus ketemu something yang jejerukan jadi dari geraniumnya sendiri. Jadi buat gue, dan ada lime-nya, jadi slightly kayak ada arah soapy-nya sedikit, jadi kayak ada arah sabunnya sedikit. Gue cukup suka, cuman memang kalau gue bisa dibilang gue bakalan gampang pakai nggak, buat gue karena gue penikmat wangi yang lebih ke arah warm, dan kalau seger itu gue lebih ke arah yang greennya yang nampol.
Jadi ini emang kurang aman buat gue, terlalu aman buat yang lain, tapi buat gue it's just not my style gitu. It's just not my style. Mungkin kalau style gue akan lebih masuk buat gue kalau gue tambahin something yang lebih smoky gitu, atau sometimes something yang lebih kayak insensi sedikit gitu, yang buat gue tuh akan men-tone down dari efek atau bikin kasih efek smoky dari blue-nya, dari aquatic-nya. Sementara yang pengen diusung dari cruise ini ya justru kesegaran wanginya. Cruise ini sayang kalau dilewatin. Lo bisa coba-coba dulu, lo bisa cek diken-dikennya, atau dia juga ngeluarin yang travel size ya, yang cukup travel friendly gitu ya. Jadi ya itu dia seputar cruise wangi yang menurut gue wangi aman. Selain kayak kalau dulu kan dia ngeluarin wangi aman tuh Aurora ya, cuman itu pun masih picky, mungkin sebagian orang yang nggak nyaman dengan wangi lavender, jadi mungkin tidak terlalu aman sebenarnya. Walaupun buat gue itu udah alien objects being safe gitu, safe player gitu ya. Tapi untuk yang cruise ini bener-bener yang it's a daily fragrance yang cocok untuk buat seger-seger gitu. Cuman kalau let's say buat panas banget, buat panas terik segala macem, gue sendiri belum coba sampai segitunya karena ya cuaca di Jakarta juga, dan gue saat ini daily activity gue bukan yang bener-bener panas-panasan ria gitu. Tapi ini cukup aman untuk lo bawa ke kebun, let's say kalau emang lo takut kalau ada lebah atau apa, karena ini wanginya tidak sebegitu manis ya gitu. Beda kalau yang dari Doraemon itu gue merasa ada manis ya walaupun seger. Oke, itu aja yang bisa gue sampein. Untuk harganya, untuk belinya di mana, seperti biasa gue taruh linknya di description box buat lo yang masih pengen ngekepoin. Dan kalau ada yang belum gue sampein, just let me know di kolom komen, mungkin bisa kita obrolin lebih lanjut. Thank you so much, sampai ketemu di video-video gue dan media-media sosial lainnya.